orientasi kepemimpinan kepala daerah tahun 2025 yang dibuka tadi langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Jenderal Profesor Muhammad Tito Karnavian, dan setelah itu beliau juga menyampaikan paparan dan dilanjutkan oleh kami dari Lemhanas Republik Indonesia. Saya selaku Gubernur Lemhanas ditugaskan untuk menyampaikan tentang geopolitik dunia dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Tema tentang geopolitik ini sangat penting untuk dapat kita jelaskan kepada kepala daerah, karena apa yang terjadi pada berbagai konflik dan ketegangan dan beberapa kebijakan negara yang berpengaruh itu akan ada dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan geoekonomi negara kita. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa berbagai kondisi geopolitik dunia di beberapa kawasan patut diwaspadai dan diantisipasi dengan bagaimana salah satunya adalah kita mendorong agar di daerah menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga peluang dari kondisi geopolitik global ini dapat justru menjadi kekuatan bagi para kepala daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, termasuk diantaranya bagaimana penggunaan APBD yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Yang kedua, selain kami tadi menyampaikan geopolitik, Lemhanas Republik Indonesia membawa tim pengajar, fasilitator, serta narasumber yang jumlahnya cukup banyak, yaitu sebanyak 35 orang, ya, yang salah satunya adalah ini Pak Sestama, Bapak Komjen Pol Pancaputra, dan Mayor Jenderal TNI Ridho Hermawan sebagai Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Nah, salah satu yang kita targetkan dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Lemhanas ini adalah bahwa kita ingin mencetak pemimpin-pemimpin daerah yang berkarakter negarawan. Maka pembelajaran atau mata pelajaran tentang 4 konsensus kebangsaan, Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, juga tentang kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, itu menjadi bagian dari kurikulum yang diberikan kepada Lemhanas dan diajarkan selama 2 hari ini di acara orientasi kepemimpinan kepala daerah. Ya, tentu kita harapkan dari proses pembekalan yang dilakukan oleh Lemhanas ini akan mengingatkan kembali tentang tujuan nasional pembangunan kita, ya, dan kita harus kembali kepada visi negara kita sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bagaimana kita melindungi segenap rakyat Indonesia, memakmurkan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Ini harus menjadi orientasi dari para kepala daerah tersebut. Maka kita harapkan dengan metode yang selama ini digunakan oleh Lemhanas, bukan hanya ceramah, tetapi juga kami bagi ke dalam 4 kelompok, ya, 4 kelompok diskusi, dan di dalam 4 kelompok diskusi pun juga dibagi lagi menjadi 16 kelompok, sehingga di situ ada proses interaksi untuk membangun termasuk juga mencari solusi serta membangun satu kebersamaan, ya, dari pikiran-pikiran para kepala daerah ini dalam bagaimana membangun daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira itu. Ini kan terkait dengan geopolitik, juga kaitannya pasti dengan ketahanan pangan sesuai juga Ya, ditanya Pak ya. Nah, apakah tadi juga disampaikan dari Lemhanas soal misalnya ada daerah
itu daerah mana saja? Kemudian juga daerah perbatasan, apakah ini juga Ya. ada sorotan tersendiri atau catatan tersendiri dari Lemhanas? Ya, Lemhanas sendiri memiliki laboratorium ketahanan nasional, ya, yang terdiri atas 8 gatra, yaitu gatra geografi, gatra sosial budaya, ideologi, politik, ya, hankam, dan juga sumber kekayaan alam. Di dalam gatra-gatra tersebut memang kami telah mencatat beberapa isu yang penting untuk menjadi perhatian dari para kepala daerah. Ya, pertama dari segi geografi misalnya, bahwa isu perbatasan itu harus menjadi perhatian dari para kepala daerah, karena isu perbatasan ini kan sebetulnya adalah etalase dari bangsa kita. Karena itu penguatan kesejahteraan bagi terutama infrastruktur dasar yang ada di perbatasan harus menjadi perhatian dari para kepala daerah tersebut, ya. Yang kedua, kami juga memberikan satu warning kepada kepala daerah tentang isu perubahan iklim, ya. Karena isu perubahan iklim ini juga menyangkut dengan kesiapan kita dalam memitigasi berbagai potensi, misalnya soal pangan. Karena kita tahu akibat krisis iklim itu sangat berpengaruh terhadap masa tanam dan ketersediaan pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi, terutama memastikan agar stok pangan di daerah, ya, terutama juga menjaga agar inflasi bisa terkendali. Itu pun juga menjadi perhatian yang kami potret dari indeks ketahanan nasional yang ada di Lemhanas Republik Indonesia. Dan juga dari aspek sosial budaya kami juga menekankan aspek penguatan tentang nilai-nilai kebangsaan, ya. Tadi saya mengquote isu yang paling mutakhir sekarang soal hashtag kabur saja dulu, gitu ya. Kami menilai bahwa bagi kami tentu kepentingan bangsa dan negara itu harus kita utamakan, ya, sehingga upaya untuk memperkuat nasionalisme kita dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan menjaga kondusivitas dalam memastikan asta cita itu bisa diwujudkan. Salah satunya adalah dengan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gitu. Ini kan sebelumnya kan juga sempat ada penolakan makan bergizi gratis Kang Aceh di wilayah Papua. Ini juga menjadi concern Kang Aceh di Lemhanas untuk menyampaikan kepada kepala daerah, karena kan masih ada banyak kebijakan dari Pak Prabowo yang mungkin nanti dikhawatirkan ada penolakan di daerah. Bagaimana? Iya, pertama harus saya sampaikan bahwa salah satu gatranya soal sosial budaya itu soal sumber daya manusia, ya. Nah, Lemhanas sendiri memberikan catatan atas program makan bergizi gratis tersebut merupakan program pusat yang saya kira tujuannya adalah mencetak dan investasi SDM unggul. Nah, saya kira karena ini program pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah harus menerima, ya, dan mendukung terhadap program tersebut, karena itu merupakan program yang harus dijalankan. Dan setahu yang kami pelajari, bahwa dari program makan bergizi gratis tersebut itu adalah program pemerintah pusat yang harus juga diterima oleh semua daerah di seluruh Indonesia. Gitu. Dalam tujuannya tentu saya kira seperti Papua tentu sangat positif. Kenapa? Karena kita ingin mendorong kualitas SDM di Papua dengan gizi yang layak dan cukup, sehingga SDM terutama anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui bisa mendapatkan akses gizi yang layak. Ya, gitu. Cukup? Oke, thank you.